Mothership, this is the Four Horsemen. Do you copy? Copy. We're in an emergency situation, Mothership, requesting support. Copy that, Horseman. Dispatching medevac now. Horseman, what is the condition of the payload? The payload. Get your men out of there, Horseman. If they can't move, leave them. Do you understand? Get away from that location now. Do you copy? Yeah. Yo, halo guys, selamat datang di channel Alur Film. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung Mimin untuk sama-sama mengembangkan channel ini agar channel ini menjadi channel kesayangan kalian. Oke guys, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film yang bergenre zombie yang berjudul Army of the Dead, disutradarai oleh Zack Snyder, dirilis pada 5 Mei 2021 dan termasuk dalam jajaran film terbaru. Film mengisahkan sekelompok tim profesional yang menjalankan sebuah tugas untuk mengambil uang dalam jumlah besar di sebuah kasino, yang mana kini kota tersebut dihuni oleh para zombie yang sangat ganas dan berevolusi melebihi manusia, di mana zombie tersebut mempunyai raja dan ratu sebagai pemimpin mereka. Bagaimana cara tim tersebut bisa masuk ke dalam kerajaan zombie tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kencangkan ikat pinggang kalian dan cari posisi nyaman untuk pantat kalian. And enjoy! Film dimulai dengan memperlihatkan pangkalan militer yang mana beberapa prajurit ditugaskan untuk membawa muatan yang sangat penting hingga harus dikawal oleh beberapa mobil penjaga. Di sisi lain dilihatkan sepasang kekasih yang baru saja menikah dan sedang dimabuk asmara. Mereka bersukaria hingga terlena dengan keadaan, tanpa menyadari bahwa mereka berada dalam posisi bahaya. Dari arah depan juga ada mobil prajurit yang juga tidak memperhatikan jalanan karena asik mengobrol dengan temannya. Hingga akhirnya keduanya pun saling bertabrakan dan menyebabkan kedua pengantin tadi meninggal dunia. Namun masalah sebenarnya bukanlah kematian kedua pengantin tersebut, tapi muatan yang dibawa oleh para prajurit tadi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka bawa. Lalu pangkalan pusat memberitahukan agar mereka segera mundur dari lokasi tersebut, karena jika tidak mereka semua tidak akan selamat. Dan benar saja, seekor zombie keluar dari muatan yang mereka bawa. Ternyata itu adalah zombie yang sudah berevolusi melebihi dari zombie biasa, memiliki kecepatan di atas rata-rata, bahkan bisa menghindari tembakan demi tembakan. Dengan sekejap, para prajurit itu mati satu persatu, tidak ada yang tersisa. Setelah prajurit itu mati, mereka akan bangkit menjadi zombie, seperti pada film zombie pada umumnya, dan era zombie pun dimulai. Beberapa bulan kemudian, kota Las Vegas pun berubah menjadi lautan zombie. Hanya sedikit dari mereka yang selamat, dan sisanya menjadi mayat zombie. Berpindah ke sebuah restoran di mana sang pahlawan bekerja. Yap, inilah Scott, tokoh utama dalam film ini. Berbadan tegap, mempunyai perawakan mengerikan, tapi memiliki hati yang lembut. Pagi ini Scott kedatangan tamu yaitu Tuan Tanaka, seorang pembisnis kasino. Ia menawarkan pekerjaan kepada Scott untuk mengambil uang di brankas kasino miliknya senilai 200 juta US dollar, yang mana kasino tersebut terletak di kota Las Vegas dan kini telah dikuasai oleh para zombie. Dengan menawarkan hadiah senilai 50 juta US dollar jika Scott berhasil membawa brankas tersebut. Di sisi lain terdapat kamp pengungsian untuk orang-orang yang selamat dari zombie. Salah satu pengungsinya adalah Kate. Kate merupakan anak dari Scott. Ia memilih berpisah dari ayahnya setelah ibunya terbunuh. Di situ Kate terlibat adu argumen dengan Gita. Gita ini adalah teman baik Kate selama di camp. Bahkan mereka seperti saudara saling menjaga satu sama lain. Kembali lagi ke Scott yang telah berpikir panjang dan akhirnya menerima tawaran dari Tuan Tanaka.
Dan dimulailah rekrutmen anggota tim untuk melaksanakan misi dari Tuan Tanaka. Pertama, Scott mendatangi Gracia, yang merupakan teman dekat Scott, dan sepertinya mereka berdua memiliki perasaan yang sama. Kedua, ia membutuhkan anggota yang handal dalam membawa helikopter untuk mengangkut hasil uang yang mereka ambil. Yeah, I'm the helicopter guy. yeah. Lalu ia mendatangi Van Harold, si badan tegap dan pemberani, tak kenal kata takut. Kemudian selanjutnya seorang YouTuber yang suka membuat konten membunuh para zombie, seperti GTA in Real Life, yaitu Mickey Guzman. Dan paling penting adalah ahli brankas yang paham cara membuka brankas bahkan dengan sandi yang rumit sekalipun, yaitu Dieter. Dan tim pun berkumpul menunggu jemputan bus untuk mengantar mereka ke Las Vegas. Sesampainya di kamp pengungsian, mereka diperkenalkan kepada Sang Coyote, sebutan untuk orang yang paham jalur kota Las Vegas yang tidak ada zombinya. Dan Sang Coyote lah yang akan menunjukkan jalan masuk ke Las Vegas. Kate yang mendengar suara tangisan anak kecil langsung menghampirinya. Ternyata itu adalah anak Gita. Anak Gita menangis karena mereka kehilangan ibunya. Kate yang paham bahwa Gita telah dimasukkan oleh Sang Coyote ke dalam kota Las Vegas, lantas marah dan langsung menghajar Sang Coyote. You took in Gita. Yeah, I took her in. Kate kesal karena teman baiknya dimasukkan tanpa persetujuan dirinya, dan Gita juga mempunyai 2 orang anak kecil yang harus dirawat. Jadi begini guys, kamp pengungsian adalah zona nyaman dan perbatasan antara kota Las Vegas yang telah dikuasai para zombie. Gita masuk ke dalam kota Las Vegas dengan persetujuan Sang Coyote, dengan tujuan mencari uang di brankas-brankas toko yang telah ditinggalkan penghuninya. Namun resikonya adalah antara hidup dan mati. Kate yang awalnya tidak ikut dalam misi ini, kini ia memaksa untuk ikut gabung ke dalam tim, karena ia ingin mencari Gita, sahabat baiknya di dalam sana. Dan jika ia tidak diperbolehkan ikut, maka ia akan masuk sendirian. You're not coming. I'm not asking you. I'm telling you what's... Dengan terpaksa, Scott sebagai ayah mengizinkan Kate untuk ikut dengan syarat Kate selalu berada di samping Scott. Jadi total anggota tim adalah 11 orang. Ada Sang Coyote, si pilot helikopter, Gracia, Chambers, Mickey Guzman, si ahli brankas Dieter, penjaga camp yang suka menindas perempuan, Van Harold, Kate, dan ketua tim yaitu Scott. Dan 1 orang lagi yaitu anak buah dari Tuan Tanaka. Dan dimulailah misi perjalanan ke kota zombie. Terlihat kota Las Vegas yang telah hancur, tidak ada aktivitas manusia seorang pun. Tiba-tiba terdengar suara auman macan. Yap, macan ini juga telah berevolusi menjadi zombie. Tampak lebih mengerikan dari macan biasanya. Untuk masuk lebih dalam menjelajahi kota, harus ada perjanjian terlebih dahulu antara mereka dengan para zombie. Itu adalah syarat wajib bagi manusia. Perjanjian tersebut berupa tumbal manusia yang harus mereka siapkan untuk zombie. Dan yang akan menjadi tumbalnya adalah salah satu dari mereka semua. Sang Coyote berpura-pura meminjam senjata penjaga camp. Ternyata itu adalah trik Sang Coyote. Ia ingin menumbalkan si penjaga camp untuk diberikan kepada para zombie. Penjaga camp ini adalah orang jahat, jadi ia pantas mendapatkan hal tersebut. Dan para zombie pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil mangsa mereka. Salah satu dari zombie itu adalah Sang Ratu Zombie. Penjaga camp pun diseret dan dibawa ke tempat persembunyiannya, dan menandakan bahwa perjanjian antara keduanya telah disepakati. Penjaga camp yang dibawa lalu dihadapkan kepada Sang Raja Zombie untuk digigit dan disetel menjadi zombie seperti mereka semua. Kembali lagi ke tim. Mereka menemukan zombie yang sedang berhibernasi dengan cara tidur berdiri. Tidak boleh ada suara dan cahaya. Jika tidak, maka para zombie akan bangun dari tidurnya. Lalu Scott menerangi jalan dengan lampu penanda agar mereka tidak tersesat, karena mereka akan berjalan satu persatu agar tidak menimbulkan kebisingan. Tak sengaja Chambers menjatuhkan beberapa barang sehingga membangunkan para zombie. Dengan sigap ia menghabisi satu persatu zombie tersebut. Suara tembakan membuat semua zombie akhirnya terbangun dari hibernasinya dan menyerang mereka semua. Chambers dengan seorang diri melawan zombie yang begitu banyaknya. Skillnya dalam membunuh zombie tidak diragukan lagi. Namun ketika dia ingin masuk ke dalam ruangan yang lebih aman,
Pintu tersebut sengaja dikunci oleh anak buah Tuan Tanaka. Ia ingin melihat Chambers mati, dimakan oleh zombie. Where's Chambers? I thought he was right behind me. What happened? Namun Chambers tidak kehabisan akal. Ia menghancurkan kaca untuk bisa keluar dari kejaran zombie. Namun teman-temannya hanya melihat dia berjuang sendirian tanpa dibantu. Dan akhirnya satu anggota tim pun berkurang. Dan tibalah mereka di gedung kasino yang dimaksud. Di sana mereka menemukan salinan cetak biru yang merupakan peta bagi mereka untuk menuju brankas. Scott langsung membagi tugas kepada masing-masing orang. Peters bertugas menyiapkan helikopter. Scott dan Kate mencari generator untuk menghidupkan listrik kasino. Sang Coyote dan anak buah Tuan Tanaka memeriksa parameter di luar gedung. Van Guzman dan Dieter bertugas membuka brankas. Setelah tugas dibagi, mereka pun bergerak sesuai arahan yang diberikan. Sang Coyote dan rekannya yang bertugas menjaga gedung luar didatangi oleh dua zombie yang sebelumnya telah mereka jumpai. Terjadi pertarungan di antara keduanya. Zombie-zombie ini tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki kecepatan yang luar biasa dalam berlari dan menghindari tembakan. Sang ratu yang terlebih dahulu menyerang ditembak menggunakan jaring, sehingga ia tidak bisa bergerak. Sementara zombie lainnya dengan cepat menyerang mereka. Dan anak buah Tuan Tanaka nyaris saja digigit oleh zombie tersebut. Beruntung sang Coyote lebih dulu menembak zombie tersebut hingga mati. Kemudian sang ratu yang terperangkap oleh jaring dan tak bisa berbuat apa-apa digorok lehernya oleh anak buah Tuan Tanaka hingga putus. Lalu memasukkannya ke dalam karung. Sang raja zombie yang mendengar jeritan terakhir sang ratu lantas marah dan akan membalaskan dendamnya. Kembali lagi ke Van Guzman dan Dieter yang sedang berada di area brankas berada. Mereka sedang mengamati apakah ada jebakan di sekitar brankas. Dieter mengatakan bahwa ada perangkap yang tersembunyi jika mereka salah menginjak lantai. Akhirnya Van keluar mencari zombie untuk percobaan sebagai pemicu jika benar terdapat perangkap tersembunyi di area tersebut. Dan benar saja, ketika zombie tersebut berjalan dan menginjak pemicunya, anak panah mengarah tepat di zombie tersebut. Lalu pemicu kedua yaitu tembakan secara bertubi-tubi. Dan yang terakhir, zombie tersebut langsung menjadi remahan rengginan. Setelah semua pemicu berhasil diaktifkan, kini giliran Dieter yang akan menyelesaikan skill keseniannya dalam membuka brankas. Demi memfokuskan diri untuk membuka brankas, maka tidak boleh ada kebisingan. Karena jika salah sedikit saja, brankas tidak akan terbuka untuk selamanya. Dengan penuh hati-hati, Dieter memutar kuncinya. Dan terdengarlah suara klak yang menandakan ikatan-ikatan mesin di dalamnya saling melepaskan, sama seperti kisah kalian. Dan brankas yang dinanti-nanti pun akhirnya terbuka. All right, come on, let's go, guys. Di sisi lain, sang raja zombie membawa mayat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Ternyata sang ratu sedang hamil muda. Anak yang ada di dalam kandungan sang ratu dikeluarkan oleh sang raja. Namun anaknya yang masih berusia sangat muda dalam kandungan juga ikut mati. Kemarahan sang raja zombie sudah tidak bisa terbendung lagi. Ia mengerahkan seluruh pasukan zombinya untuk membunuh para manusia. Kate yang awalnya bersama Scott kini tiba-tiba menghilang. Scott panik, takut terjadi sesuatu kepada anaknya. Ternyata Kate sengaja berpisah dari rombongan karena ia ingin mencari Gita. Itulah tujuan Kate ikut ke dalam rombongan, agar ia bisa menemukan Gita dan membawanya kembali pulang. Para zombie kini sudah masuk ke dalam gedung kasino, membunuh siapapun manusia yang mereka temukan. Scott dan Gracia yang baru keluar dari lift dihadang oleh para zombie dan dengan mudahnya membunuh Gracia dengan memutar kepalanya 180 derajat ke belakang hingga langsung tewas seketika. Tidak mudah melawan zombie-zombie ini, bahkan Scott kewalahan melawannya. Kemampuan zombie dalam menyerang dan menghindar sungguh luar biasa. Van dan Dieter yang masih berada di area brankas didatangi oleh zombie-zombie yang berjatuhan dari atas lift bersama dengan sang raja zombie. Tembakan demi tembakan yang diberikan oleh Van dan Dieter tidak mempan untuk sang raja, berkat topeng baja yang melindungi kepalanya. Karena bagian vital sang raja zombie agar bisa mati ialah ditembak tepat di kepalanya.
Van yang tak takut dengan Raja Zombie lantas membuang senjatanya dan menghadapinya dengan tangan kosong. Namun hal itu adalah sesuatu hal yang mustahil, mengingat Raja Zombie lebih kuat dari dirinya. Melihat Van yang sudah tak berdaya, Dieter membantunya dengan memukul kepala sang Raja Zombie, lalu mendorong Van masuk ke dalam brankas dan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Van Harold. Di sisi lain, sang Coyote dijebak oleh anak buah Tuan Tanaka. Dia mengatakan bahwa misi sebenarnya bukanlah mengambil uang yang ada di brankas, tapi sel darah zombie dari sang ratu yang telah dipenggal kepalanya untuk dilakukan eksperimen guna memperbanyak kaum zombie. Namun yang namanya kelicikan pasti akan mendapatkan karmanya. Tas yang ia bawa berisi kepala sang ratu telah ditukar oleh sang Coyote. Ditambah lagi, macan zombie kini sudah berada di belakangnya dan langsung mengobrak-abrik tubuhnya seperti boneka mainan, lalu memakan kepalanya. Kini tinggal Scott, Guzman, dan sang Coyote yang tersisa. Mereka berjuang mati-matian agar bisa selamat dari zombie-zombie yang semakin mengganas. Seperti tak ada habisnya, para zombie selalu bermunculan menyerang mereka. Bahkan Guzman kewalahan hingga membiarkan dirinya diserbu oleh para zombie, lalu menyalakan peledak yang ia bawa. Satu persatu anggota tim berkurang, menyisakan Scott dan sang Coyote. Ketika mereka sudah sampai di pangkalan helikopter yang akan membawa mereka, tiba-tiba Raja Zombie datang menghampiri. Sang Coyote yang melihatnya lantas mengeluarkan kepala sang ratu yang sebelumnya ia tukar dari anak buah Tuan Tanaka. Anehnya, meskipun telah dipenggal, namun kepala tersebut masih bisa bergerak seperti tidak terjadi apa-apa. Sang Coyote menodongkan senjata di kepala sang ratu. Namun di saat sang Coyote lengah, sang raja langsung melempar tombak dan tepat mengenai dada sang Coyote hingga ia tergantung di tombak tersebut. Dan kemudian menjatuhkan kepala sang ratu hingga tercecer seperti remahan rengginang. Kini hanya tinggal Scott dan sang pilot yang tersisa. Mereka langsung menuju gedung Olympus, tempat di mana Kate berada. Sementara itu, di sisi lain, Kate berhasil menemukan Gita yang disekap oleh Raja Zombie. Namun belum sempat mereka pergi, Raja Zombie sudah tiba terlebih dahulu dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Kate dan Gita. Scott yang mendengar suara tembakan langsung bergegas menuju ke tempat Kate. Beruntung Scott datang tepat waktu dan langsung menembakkan meriam ke sang Raja Zombie. Mereka bergegas lari menuju pangkalan helikopter untuk menyelamatkan diri. Di atas gedung, helikopter sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Namun sang Raja Zombie muncul kembali, tak mudah membunuhnya, bahkan dengan meriam sekalipun. Raja Zombie berlari menuju helikopter, dan pertarungan di dalam helikopter pun terjadi. Tembakan yang dilancarkan oleh Scott pun tak mampan bagi sang Raja. Satu tembakan meleset mengarah ke sang pilot, membuat sang pilot tak berdaya dan hampir menghantam muatan-muatan kapal yang tersusun. Scott yang mulai tak berdaya melawan Raja Zombie akhirnya digigit di bagian pundak hingga dagingnya ditarik keluar. Lalu Scott mengambil pistolnya dan menembakkan sebuah peluru tepat di kepalanya hingga kepala sang raja terbelah menjadi dua. Di saat yang bersamaan, nuklir yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menghancurkan kota Las Vegas telah tiba. Ledakannya yang begitu besar membuat helikopter tidak seimbang akibat getaran yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut. Dan akhirnya helikopter pun terjatuh. Kate yang sadar langsung mencari ayahnya. Beruntung ayahnya masih hidup, namun luka akibat gigitan zombie sebelumnya membuat keadaannya memburuk. Hingga pada akhirnya Scott secara perlahan berubah menjadi zombie. Kate yang tak ingin hal tersebut terjadi lantas langsung menembak ayahnya sendiri hingga tak bernyawa lagi. Dan kini hanya Kate yang tersisa. Gita dan sang pilot pun juga ikut mati dalam kejadian tersebut. Eits, film belum berakhir. Masih ingat Van Harold yang sebelumnya didorong oleh Dieter masuk ke dalam brankas? Ternyata dia masih hidup dari ledakan yang sangat dahsyat tersebut, berkat brankas yang anti dari ledakan, beserta uang yang ia bawa sebanyak 3 tas besar, dan film pun selesai. Oke guys, film ini rekomendasi banget dari Mimin buat kalian tonton. Pastinya seru dan menegangkan.
Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara klik tombol subscribe agar Mimin makin semangat konten. Dan sampai jumpa lagi.